Oke, for number 16 atau nomor 16, dan kita masih di dialog yang sama. Pertanyaan di sini adalah Ninda can see Catherine's dimples. Ninda dapat melihat dimplenya Catherine ketika ketika dia apa? Nah, dilihat dari jawabannya semuanya smile ya, cuma ada yang berakhiran ing, ed, tidak ada akhiran, dan akhiran s. Oke. Kita lihat subjek di sini adalah she, dan untuk kelas 7 itu baru belajar present tense. Jadi belum ada akhiran ed. Smiling juga yang maksudnya yang berakhiran ing juga belum. Jadi bisa c atau d. Oke, karena subjeknya she, berarti berarti kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerjanya harus ditambahkan s, berarti jawabannya yang D. Kecuali kalau subjek di sini tidak hanya she atau ada subjek lain sehingga bisa memilih smile. Tapi karena hanya ada she, yaitu dia perempuan dan hanya satu orang di sini, makanya kata kerjanya ditambahkan s. Nomor selanjutnya masih dialog yang sama juga. Oke. Pertanyaannya adalah Catherine will have many friends. Catherine ini adalah yang dideskripsikan ya, anak baru tadi. Catherine will have akan punya banyak teman karena dia kira-kira kalau orang yang banyak teman itu, kalau dilihat dari sini kita diminta memilih karakteristik yang cocok atau yang sesuai dengan orang yang punya banyak teman. Oke, kita lihat di sini ada bad tempered atau sifat yang buruk, atau B polite sopan, friendly bersahabat, nice baik. Pastinya ini kurang tepat ya. Jadi yang lebih tepat adalah nomor 2, 3, dan 4. Kemudian nomor 18. Oke, ini teks baru. Based on the text, berdasarkan teks di atas, the true statement are, pernyataan yang benar adalah. Oke, ini ada beberapa nomor. Dari pilihannya kita diminta 3 nomor yang benar yang mana. Berarti kita harus baca dulu. Oke, Wina's house is in a new housing complex. Jadi rumahnya Wina ini berada di kompleks perumahan yang baru. The roof is brown, atapnya coklat. It has some fences around it. Jadi rumahnya punya fences atau pagar yang mengelilinginya. The house is painted blue and white, dan cat dengan warna biru dan putih. There are some trees, ada beberapa pohon. Behind and in front of her house, ada di belakang dan depan rumahnya. One of them is a mango tree. Salah satu them atau pohon-pohon itu adalah mango tree atau pohon mangga. Wina's house, rumahnya Wina ini, is near a small bridge, dekat dengan jembatan kecil. There is a handicraft from Bali, dan ada kerajinan tangan dari Bali, hanging on the front door. Hanging on atau menggantung di depan pintu, front door. It is a triangle, dengan bentuknya triangle atau segitiga, with beautiful carving, dengan bentuk yang cantik. There is a big bench, ada big bench atau kursi panjang, ada kursi panjang besar in front of the house, di depan rumahnya, under the mango tree, dan di bawah pohon mangga. Some children often sit and play there. Beberapa anak-anak sering duduk dan bermain di sana. Di sana ini berarti di big bench-nya ini ya.
kursi besar di depan rumahnya Wina di bawah mango tree. Nah, pernyataan yang benar yang mana? Apakah nomor 1? Wina's house is close to a bridge. Rumahnya Wina itu close, atau ini bisa diartikan dekat ya. Tutup juga bisa, tapi kalau di sini artinya dekat, berarti dekat dengan bridge atau jembatan. Tadi di sini ada, berarti benar nomor 1. Kalau nomor 2, Wina's house has a back and front yard. Wina punya rumahnya Wina ini ada back and front, depan dan belakang yard atau halaman. Karena tadi disebutkan there are some trees behind, ada pohon di belakang dan di depan rumahnya, berarti dia termasuk punya halaman. Oke. Nomor 3, Wina's house is decorated with some handicrafts. Jadi rumahnya Wina ini didekorasi dengan beberapa kerajinan tangan. Kurang tepat ya, karena hanya ada 1. Coba nomor 4, the front part of Wina's house. Nah, bagian depan rumahnya Wina attracts some children to come. Menarik beberapa anak untuk datang. Ini benar ya. Ini yang dimaksud ya adalah yang depan rumahnya yang ada big bench ini. Berarti yang kurang tepat adalah nomor 3. Berarti kita hindari nomor 3. Yang tidak ada nomor 3 yaitu ya B. Selanjutnya nomor 19, masih dengan teks yang sama. Why do the children like to play in front of the house? Kenapa anak-anak suka bermain in front of the house, di depan rumah? Ya karena tadi ini ya ada big bench ini. Nah, mana yang benar? 1, there is a big tree. Kurang tepat, karena yang digarisbawahi adalah ada ini big bench. There is a one mango tree. Ada pohon mangga. Kurang tepat. 3, there is a big long chair under the tree. Ada chair, kursi panjang yang besar di bawah pohon. Nah, ini benar ini nomor 3. Oke, tapi cek dulu nomor 4. There is a small bridge in front of the house. Ada jembatan kecil di depan rumahnya. Tapi ini tidak disebutkan ya kalau di depan. Di sini cuma disebutkan dekat aja sama jembatan kecil. Berarti yang lebih tepat nomor 2 dan 3. Ada mango tree dan juga kursi panjang yang besar. Nomor 20. Oke, di mana titik-titik Wina place atau menempatkan kerajinan tangan? Nah, di sini disuruh membuat kalimat tanya. Nah, apakah di sini pilihannya ada 2 to be, yaitu is dan are di sini, atau do atau does? Nah, kita lihat kalau ada pertanyaan dan di sana ada kata kerja yang di sini adalah menempatkan, berarti tidak boleh memilih to be, harus memilih do atau does. Lalu menentukan does atau do-nya gimana? Kita lihat subjeknya. Nah, subjeknya di sini adalah Wina yang termasuk she. Berarti kalau she kata kerjanya harus ditambah apa? Ya, harus ada s-nya. Berarti yang betul adalah A. Oke, selanjutnya nomor 21. Oke, kita lihat soalnya dulu. What do the text describe? Apa yang teks tersebut deskripsikan? Ada S di sini menunjukkan lebih dari 1 teksnya, berarti 2 teks ini ya. Kira-kira apa yang 2 teks ini deskripsikan? Teks 1 ya, here is Jimmy's descriptive text. Ini adalah teks deskriptifnya milik Jimmy. Hai guys, halo semuanya. I want to tell you about my beautiful pet fish. Aku ingin memberitahumu mengenai hewan peliharaan ikanku yang cantik. They are clownfish. Mereka adalah ikan badut. I put them in a large
aquarium. Aku menempatkan mereka di akuarium yang besar. Oke, kalian tahu clownfish are typically very bright orange fish. Ikan badut itu biasanya sangat bright, bersinar cahaya gitu ya. Ikan orange fish. They have 3 white stripes. Mereka punya 3 garis atau stripe ya. One at the head, satu di kepala, middle di tengah, and tail dan di ekor. There are thin black lines around the white stripes. Jadi ada semacam line ya, garis hitam tipis around the white stripes, di sekeliling garis putih yang tadi. Also juga the tips of their fins. Nah, ujung-ujungnya siripnya ini have a thin black rounded stripe. Punya semacam garis yang bulat, warnanya hitam tipis ini ya. Nah, it is lovely to spend my time feeding the fish. Nah, sangat menyenangkan to spend, menghabiskan waktuku memberi makan ikan, and watching them swimming here and there, melihat mereka berenang ke sana kemari. It makes me feel relaxed, dan membuatku relax, santai, and happy, senang. Oke, kita lihat teks kedua. Here is Nancy's descriptive text. Ini adalah teks deskriptifnya milik Nancy. Oke, I pet a pair of cute Persian cats. Jadi dia memelihara kucing Persia. Nah, I like them. Aku menyukai mereka because their noses are flat. Hidung mereka flat, datar atau bisa dibilang pesek. I think flat noses make them look very cute. Nah, dia pikir flat noses atau hidung pesek itu make them look very cute, membuat mereka terlihat imut, and attractive, dan menarik, atraktif. My cats have thick gray soft fur. Jadi catnya dia ini punya bulu yang halus, gray, abu-abu, dan tebal. Yang tebal adalah bulunya, and long furry tails, dan ekor panjang yang berbulu. Nah, my cats are very active, dan kucingnya sangat aktif. They like to climb on trees. Nah, sangat suka memanjat pohon. Roll, guling-guling ya, and chase flying insects, dan menangkap serangga terbang maksudnya. They sometimes chase each other, dan kadang-kadang mereka saling kejar-kejaran. Playing with my cats is never tiring. Bermain dengan kucingku tidak pernah membosankan. It is very enjoyable. Sangat menyenangkan. Nah, tadi pertanyaannya adalah apa yang kedua teks tadi deskripsikan. Nah, apakah A, types of pets, jenis-jenis hewan peliharaan? Kurang tepat ya. Kalau B, the writer's pets, atau peliharaan penulis. Kalau C, karakteristik atau ciri-ciri hewan peliharaan. Kalau D, how to keep pet animals, bagaimana cara menjaga binatang peliharaan. Yang lebih tepat adalah B, peliharaan penulis. Di sini menceritakan peliharaannya Nancy. Di sini menceritakan peliharaan si Jimmy. Lebih tepatnya mendeskripsikan pet mereka atau pet penulisnya. Nomor 22 masih dengan teks yang sama. From both texts, both artinya kedua, berarti dari kedua teks di atas, we know that, kita tahu bahwa Jimmy and Nancy itu, kita tahu bahwa Jimmy dan Nancy keep different kinds of pet animals. Jadi entah itu Jimmy atau Nancy memelihara atau memelihara
berbagai jenis hewan peliharaan. Kurang tepat ya, karena Nancy hanya satu jenis, sedangkan Jimmy juga satu jenis. Kalau B, Jimmy dan Nancy mendeskripsikan karakteristik of their pets, mendeskripsikan karakteristik binatang peliharaan mereka. Ini betul ya, tapi lihat yang C dan D. Jimmy dan Nancy never spend time, tidak pernah menghabiskan waktu dengan hewan peliharaan mereka. Ini kurang tepat. Kalau D, Jimmy dan Nancy like clownfish and Persian cat, suka ikan badut dan kucing Persia. Kurang tepat, karena yang menyukai clownfish ini hanya Jimmy dan yang menyukai kucing Persia adalah Nancy. Jadi benar, yang tepat adalah B. Jimmy dan Nancy sedang mendeskripsikan karakteristik hewan peliharaan mereka. Oke, nomor 23. Oke, happy. Di sini yang ditebalkan adalah happy. Dari teks pertama, the words in text 2 that has a similar meaning to the word happy is. Jadi kata di teks 2 yang memiliki arti yang sama dengan happy adalah, atau senang ya artinya ya, happy itu apa? Nah, kan yang diminta adalah kata yang ada di teks 2. Nah, kita lihat di sini tiring. Ini artinya melelahkan. Aktif artinya tahu ya kalian? Aktif ya aktif. Nah, enjoyable. Dan di sini ada kata enjoyable, ini menyenangkan. Playing with my cats is never tiring. Tidak pernah membuat si Nancy lelah ketika bermain dengan kucingnya, dan itu sangat menyenangkan. Nah, kalau di sini kata attractive yang ada di sini, mereka terlihat cute, imut, dan atraktif, menarik. Jadi yang lebih tepat untuk jadi sinonimnya happy atau yang punya arti yang sama dengan happy adalah enjoyable. Oke, good job everyone. Next. Oke. Kalau dilihat di sini, kita disuruh memilih antara who, why, where, and what. Siapa, kenapa, di mana, dan apa. Oke, di sini choose two suitable question words to complete the question. Diminta memilih dua kata untuk melengkapi pertanyaan di sini. Nah, ini kan pertanyaannya. Ada kalimatnya di sini dan ini adalah jawabannya. Kita lihat jawabannya dulu aja. Berarti diartikan it, ini ikan ini sepertinya. Ikan lives in the water, tinggal di air. Berarti ini menanyakan tempat. Kemudian dilanjut because it is a fish, karena dia itu ikan. Nah, karena ada kata because, karena, berarti pertanyaan yang jawabannya adalah karena adalah kenapa, why. Berarti yang tepat adalah di mana. Tadi ini jawabannya tempat. Kemudian alasan, yang karena ada kata because. Where dan why. 3 dan 2. Oke, di sini ya. B. Selanjutnya nomor 25. Oke. It is very funny. Ini sangat lucu. It ini kalau dilihat di sini merujuk ke ikan. Ikan ini sangat sangat lucu. So we call it clownfish. Sehingga kita menyebutnya ikan badut. It means, ini artinya apa? Nah, arti kalimat ini apa? Artinya 1 atau A, clown is funny. Clown itu badut ya, badut itu funny atau lucu. Oke, B,
People feel happy when they see it. Orang-orang merasa bahagia, senang ketika mereka melihat ikan itu. C. Clownfish is funny as a clown pet. Ikan badut itu lucu sebagai hewan peliharaan. Atau D. Lucu identic with clownfish. Lucu itu identik dengan ikan badut. Kurang tepat, yang lebih tepat ini ya, clown is funny, badut itu lucu. Jadi it di sini ikannya tadi very funny, sangat lucu sehingga kita menyebutnya ikan badut. Begitu. Bagi yang tidak sesuai atau tidak setuju dengan jawaban saya, silakan komen di atas ya. Komen di bawah.